Hai siswa BPK Penabur, selamat bertemu kembali dalam video bagian yang kedua ini. Ini adalah video yang kedua dengan tema tentang gerak harmonik sederhana atau getaran. Dan untuk materi dalam video yang kedua ini, kita akan membahas tentang fase, sudut fase, dan energi getar. Sementara kompetensi dasarnya masih sama dengan tingkatan kompetensi yang diminta adalah sampai pada menganalisis, kemampuan menganalisis. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang apa itu fase dan sudut fase getaran. Nah, untuk itu mari kita perhatikan sebuah benda yang sedang melakukan getaran, dan seperti pada video yang sebelumnya, video pertama, beritahu bahwa getaran itu sebenarnya identik dengan proyeksi gerak melingkar pada sumbu vertikal. Seperti yang ada di animasi berikut ini, ada benda yang sedang bergerak melingkar dan ada benda yang sedang melakukan getaran. Dan kita perhatikan posisinya, ya, atau simpangannya diukur dari sumbu atau titik setimbang itu ternyata selalu sama. Nah, katakanlah benda sedang melakukan getaran, lalu setelah sekian detik kemudian kita tanya, sudut fase getarannya berapa? Fase getarannya berapa? Nah, misalnya ya, kita sekarang potret, nah ini pada detik tertentu ini, lalu ditanya sudut fase getarannya berapa, maka kita perhatikan untuk posisi yang sama ini, di sini kita bisa melihat sudutnya. Sudutnya berapa? Itulah yang kita sebut dengan sudut fase getaran. Dan dalam kasus ini, kalau ini dibagi menjadi 12 bagian, berarti sudut fasenya saat itu adalah 30 atau 1/6 pi radian. Sementara fase getarannya yang dimaksud dengan fase getaran yang mana? Berarti pada posisi ini, si benda yang sedang melakukan getaran atau gerak melingkar, itu sedang pada posisi 1/12 dari satu getaran atau 1/12 dari satu getaran. Dan ini 1/12 ini sebenarnya bisa diperoleh dari sudut fase dibagi dengan 2pi. Atau nanti kalau ada persamaan yang karena ini kita sudah kenal, maka persamaan ini yang di atas kita bisa ambil dari belakang. Nah, berikutnya fase getaran itu kita juga bisa hubungkan dengan simpangan dan arah gerak benda. Nah, contoh misalnya kalau sudut fasenya itu kita ambil, ya, kita ganti 30 derajat, maka kita akan mendapatkan Y-nya itu sama dengan ini yang terlihat di sini. Dan kalau kita selesaikan, kita akan dapatkan Y sama dengan setengah amplitude. Jadi pada posisi benda sedang di sini, itu sebenarnya adalah simpangannya positif, ya, ke atas, ya. Kalau ke bawah negatif, ya, itu posisinya setengah amplitude. Nah, sama juga dengan untuk arah gerak. Arah gerak benda dari sini kalau kita masukkan sudut tetanya itu 30, maka kita bisa dapatkan V-nya itu positif apa negatif. Nah, untuk kosinus 30, maka memberikan nilai positif, artinya sedang bergerak ke atas. Nanti kalau yang ke bawah berarti negatif. Nah, untuk dua benda, bisa saja simpangannya sama, tetapi fase dan sudut fasenya berbeda. Nah, contoh di sini ya. Ini sama-sama kelihatannya fase simpangannya sama, tetapi kalau kita perhatikan ya, kita tambahkan gerak melingkar di sana, maka ada dua kemungkinan, bisa saja benda masih ada di posisi ini atau di posisi ini. Dan tentu perbedaannya sebenarnya hanya pada nah ini simpangannya sama ya. Nah, perbedaannya ada di mana? Sebenarnya perbedaannya hanya di ini sedang bergerak ke atas, sementara yang di bawah ini sedang bergerak ke bawah, karena dia posisinya ada di sini dan arah putarnya ke sini. Nah, dengan demikian, maka fasenya pasti berbeda. Ini 1/12, sementara yang ini 5/12. Ya, jadi simpangannya meskipun sama, fasenya belum tentu sama. Jadi harus dilihat dulu arah getarnya kemana. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan fase getar ini memberikan informasi sudah berapa bagian, tentu dari acuan satu getaran yang sedang dijalani oleh benda tersebut. Atau juga bisa kita hubungkan dengan fase getaran menunjukkan posisi dan arah gerak benda. Ya. Nah, ini kita bisa rumuskan fase itu adalah sudut fase dibagi 2pi,
Dan sudut fasenya itu kita bisa ambil dari bagian belakang dari persamaan ini. Ya, dengan theta 0 ini sudut fase awal getar. Kalau misalnya omeganya ini, ya kita ganti 2pi per T, maka kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Nah, sekarang masuk ke fase awal getar. Apa yang dimaksud dengan fase awal getar? Sebenarnya sama dengan fase getaran, cuma ini kondisi pada saat awal atau pada saat T sama dengan 0. Nah, contoh kita ambil dua gambar lagi di sini dengan posisi yang berbeda ya. Satu di paling atas, ya, jadi satu di paling bawah. Jadi ini pada waktu baru mulai menghitung T sama dengan 0, lalu kita potret dan posisi benda ada di paling atas dan ada di paling bawah. Nah, kalau gambar yang pertama ditanya sudut fase awalnya berapa, ya tentu tinggal dilihat aja. Dari gambar ini kelihatan ya di gerak melingkar. Tapi mungkin kalau nanti gerak melingkarnya nggak ada, ya itu harus di analisis baik-baik ya. Sudut fasenya tentu 90 derajat atau 1/2pi. Nah, fase awalnya tinggal ini dibagi 2pi, dapat 1/4. Ya, 1/4 lingkaran atau 1/4 getaran. Nah, ini mungkin kalau misalnya lingkarannya nggak diberitahu atau sudutnya nggak diberitahu, maka sebenarnya kita juga bisa melihat dihubungkan dengan posisi atau simpangan. Jadi di titik di atas ini berarti simpangannya positif amplitudo karena dia ke atas ya, jadi positif. Sementara kecepatannya pada saat di puncak ya sini, karena ini baru mencapai puncak, belum turun gitu ya, baru mau beralih, berarti V0-nya sama dengan 0. Nah, ini kalau kita masukkan, ini kita ganti positif A gitu ya, kita akan dapatkan sinus theta 0 sama dengan 1, sudutnya ketemu 90, dan itu sesuai dengan gambar. Dan kalau kita pakai yang ini, sama juga ya, kita masukkan T-nya 0, berarti tinggal kosinus theta 0, itu harusnya sama dengan 0, begitu ya. Karena kita udah klaim tadi bahwa di puncak itu V-nya 0. Nah, dan kalau itu kita masukkan 90 ke sini, memang betul kosinus 90 sama dengan 0. Nah, untuk gambar yang kedua, sudut fase awalnya 3/2pi atau 270 derajat ya. Sehingga fase awalnya tinggal dibagi ini, 3/2pi dibagi 2pi, 3/4. Artinya pada saat itu sudah 3/4 getaran posisi saat awal ini. Dan seperti tadi, ini simpangannya tentu minus amplitudo, V0-nya juga tetap 0 karena dia baru ada di paling bawah dan baru akan naik. Jadi V-nya sama dengan 0. Dengan demikian, kita lakukan hal yang sama, kita akan dapatkan theta 0 di sini 270, dan itu kalau kita buktikan kosinus berapa yang nilainya 0, juga sama dengan 270. Jadi ini 90 kosinusnya juga 0, ini kosinus 270 juga 0, tetapi simpangannya berbeda. Ya, satu positif A, satu minus A. Nah, grafiknya pun akhirnya tentu akan sedikit berbeda ya. Kita mulai dari atas, turun, kalau sementara ini dari bawah naik. Nah, sekarang mari kita coba lihat cara menentukan persamaan simpangan getaran. Gampang sebenarnya ya, karena kita udah tahu bahwa persamaan secara umum kan ini. Andai kata saya tahu amplitudo, ya saya tinggal masukkan atau simpangan maksimum, atau omeganya dari 2pi kali frekuensi, masukkan ke sini, dan sudut fase awal, theta 0 sama dengan 2pi kali fase awal, masukkan ke sini, dapat persamaannya. Tapi yang biasa menjadi tidak terlalu langsung adalah sudut ini. Sehingga kita perlu mempelajari cara menentukan theta awal, theta 0 dari soal. Nah, pertama cari informasi kondisi awal saat T sama dengan 0. Oke, kondisinya itu sebenarnya ada dua kemungkinan aja ya, yaitu posisi awalnya bisa positif, negatif, atau 0. Ini bisa Y0 atau X0 ya, tergantung arah orientasi getaran. Nah, kalau positif berarti di atas, seperti inilah kira-kira nih ya. Kalau Y0-nya positif berarti dia sedang di atas. Kalau negatif berarti dia sedang di bawah. Nah, kalau dia pas di tengah-tengah sini ya berarti Y0-nya sama dengan 0. Nah, untuk kecepatan mungkin lebih kelihatan di sini ya. Kalau benda Y0-nya positif terus sedang bergerak ke atas, ya tentu V0-nya saat itu V0-nya positif. Dan tapi kalau sedang bergerak ke bawah, jadi T sama dengan 0, kita beritahu sedang bergerak ke bawah, ya sudah kita beri informasi V0-nya sama dengan negatif ya. Demikian juga dengan di bawahnya.
Nah, dari kondisi ini kemudian kita menggunakan dua persamaan ini, persamaan kecepatan dan persamaan posisi. Ya, kita masukkan T-nya sama dengan 0, kemudian ini kita masukkan, kita ambil data dari sini, positif, negatif, atau 0, masukkan aja ke sini, nanti dari sana akan ketemu sinus theta sama dengan sekian, dan dapat theta 0-nya, ya, sudutnya mungkin bisa 1, bisa 2 sudut di sini. Lalu masing-masing sudut itu kita uji dengan cara memasukkan ke dalam persamaan kecepatan. Nah, dari sini kita akan dapatkan kosinus tetanya apakah positif, apakah negatif, atau 0. Nah, dari beberapa sudut ini kita uji mana yang ketemu, lalu kita sesuaikan dengan informasi di dalam soal. Apakah V0-nya positif, ya kita tinggal sesuaikan aja ya. Gitu. Jadi kalau kosinus theta 0-nya itu positif, berarti harus dicocokin, oh berarti V0-nya positif, dan seterusnya. Baik, kita coba lihat contoh soal ya. Sebuah benda melakukan gerak harmonik sederhana dengan frekuensi 10 Hz dan simpangan maksimumnya 4 cm. Jadi amplitudenya sekian, pada saat T sama dengan 0, ya, benda sedang berada di posisi. Nah, jadi ini amplitudo, tetapi ini adalah posisi awal ini. Ya, pada waktu T sama dengan 0, posisi awalnya setengah amplitudo. Dan pada saat itu sedang bergerak ke bawah. Jadi ini adalah kondisi informasi tentang T sama dengan 0 ini. Ya, Y0-nya setengah amplitudo, lalu V0-nya negatif karena ke bawah. Nah, lalu gimana menyelesaikan? Kita gunakan dua persamaan ini. Nah, kita masukkan dulu ya, Y-nya setengah, lalu T-nya kita masukkan 0, akhirnya ketemu ini, sehingga ketemu sudut, kalau nggak 30, 150 yang memenuhi. Gitu. Nah, tapi belum tentu yang mana yang benar, ya kita harus uji dengan ini. Oh ya, ini grafik bantu sebenarnya ya. Jadi kalau yang sinusnya, grafik sinus itu yang merah, setengah itu berarti di sini 150, atau yang di sini nih 30 derajat ya. Nah, kita akan menguji yang mana yang menjadi theta 0, dan atau bisa dipakai untuk mencari fase 0-nya. Ya, kita gunakan itu dan kita masukkan aja nih. Karena ini minus arah ke bawah, jadi kita masukkan di sini minus. Lalu pertanyaannya adalah kosinus theta berapa yang nilainya minus? Gitu. Apakah 30 atau 150? Ya, kita cek aja. Kosinus 30 itu positif, 1/2 akar 3, berarti ini nggak mungkin, tidak memenuhi syarat karena P-nya harus negatif. Berarti yang memenuhi syarat adalah yang ini. Nah, dengan demikian, kalau begitu bagian A, sudut fase awalnya berapa, ya udah ketemu kan, 150. Gitu, karena minus, atau 5/6pi. Nah, fase awalnya tinggal dibagi 2pi, sudut fase awal dibagi 2pi. Ketemu 5/12. Sekarang pertanyaan bagian B, persamaan simpangan udah gampang kalau gitu ya, karena amplitudonya sudah ada, omeganya sudah ada, tinggal 2πf saja gitu ya, frekuensinya sudah diberitahu. Lalu theta 0-nya barusan kita ketemu ini. Sehingga dapatlah ini. Oke, nah untuk grafiknya, berarti grafiknya kita lihat pada waktu T sama dengan 0, posisi awalnya atau simpangan awalnya itu kan positif setengah, berarti setengah amplitudo ya, berarti di sini. Dan arah kecepatannya waktu T sama dengan 0 ke bawah, berarti kita gambar begini. Nah, kira-kira begitu. Oke, kemudian, masih ada ya, bagian D sekarang, bagian D. Nah, bagian D fase saat bergetar 1/6 detik. Kalau ngomongin fase saat bergetar selama sekian detik, kita lihat aja dari persamaan simpangan ini, ya kan? Kalau kita ambil nilainya kan ini. Lalu sudut ini kita ambil menjadi sudut fase, ya. Kemudian T-nya kita masukkan 1/6, maka akan ketemu 25/6pi, dan itu kalau dibagi dengan 2pi, ya 25/6pi dibagi 2pi, ketemu 2/12, dan ini kita ambil yang bagian pecahannya aja. Ini artinya si getaran itu sebenarnya sudah bergerak 2 getaran penuh, dan saat ini sedang menempuh 1/12 getaran. Nah, ada yang kita ambil sebagai fase itu yang bagian pecahannya aja 1/12. Oke, sekarang kita masuk lanjut dengan energi getar. Nah, ini ada sebuah benda yang sedang bergetar. Energi getar itu sebenarnya terdiri dari energi kinetik dan energi potensial.
ini energi potensial, ini energi kinetik, ya. Berarti energi total yang dimiliki oleh benda ini sebenarnya jumlah ini, ya. Jumlahnya yaitu EP ditambah EK. Nah, karena kita asumsikan energi ini tidak ada yang hilang karena tidak ada redaman dan seterusnya, maka berarti energi totalnya konstan. Jadi energi total ini kita sebut sebagai energi mekanik, ya. Nah, artinya nanti ketika energi potensialnya berubah, misalnya mengecil, maka itu sebenarnya akan membuat energi kinetiknya, kalau ini mengecil, ini bertambah dan seterusnya. Jadi hanya kayak pindah tempat. Sehingga kalau ini 0, maka ini akan menjadi maksimum. Kalau ini 0, berarti ininya yang maksimum. Nah, mari kita coba cermati beberapa posisi tertentu yang bisa kita lihat energinya. Contoh misalnya di tengah sang ini, ya, titik setimbang, X-nya 0. Nah, di sini tentu kecepatannya paling maksimum di sini, yaitu A kali omega. Mudah-mudahan masih ingat ya, ngambil dari sini. Kemudian berarti energinya, ya energi potensialnya 0, gitu ya, karena energi potensial tergantung pada X masalahnya, ya. Lalu energi kinetiknya ini berarti energi kinetik maksimum. Nah, ini kalau dijumlah, kita akan dapatkan energi mekanik, ya, sama dengan energi kinetik maksimum. Persis seperti ini. Nah, untuk yang bagian sebelah kiri atau kanan, ya, ini kiri dulu ya. X sama dengan min A, berarti kecepatannya di sini sama dengan 0, karena baru mau peralihan arah, ya. Berhenti sesaat untuk berbalik arah, jadi V-nya sama dengan 0. Nah, energinya berarti untuk energi potensial itu maksimum, karena X-nya paling maksimum. Setengah KA kuadrat, energi kinetiknya justru 0. Kalau kita jumlah, berarti ini sama dengan energi mekanik. Dan itu berarti sama dengan ini. Berarti ini dengan ini, itu sama, ya. Ini karena sama, oh ya, yang di sini itu sama persis dengan ini, ya. Karena ini adalah sama, berarti saya bisa samakan, dan sebenarnya kalau ini dicoret-coret-coret, itu akan ketemu K sama dengan M omega kuadrat. Dan ini mudah-mudahan masih ingat, ini pernah kita bahas di video pertama, ini nanti lanjutannya menjadi frekuensi getar. Nah, untuk yang bagian di antaranya, di tengah-tengah lah gitu ya, maka kita bisa tuliskan secara umum, EP tambah EK itu bisa sama dengan, pokoknya energinya konstan ya, bisa sama dengan setengah KA kuadrat atau setengah M A kuadrat omega kuadrat. Ini adalah nilai maksimum kecepatan, energi kinetik, dan ini adalah nilai maksimum energi potensial. Nah, mari kita lanjutkan yang tadi ya. Ini kalau kita lanjutkan ini, omeganya sama dengan akar seperti ini ya, lalu omeganya kita ganti, akhirnya kita ketemu frekuensi atau rumus periode. Sebenarnya ini mungkin lebih simpel di dalam menentukan rumus frekuensi atau periode ya, dan tapi yang cara yang lain sudah dibahas di video yang pertama. Nah, untuk yang kedua tadi ya, EP tadi kan setengah KX kuadrat, EP maksimum berarti setengah KA kuadrat, dan EK maksimum setengah MV maksimum kuadrat. Oke, kalau ini K-nya itu kita masukkan ke sini, itu saya dapatkan ya, K-nya tinggal masukkan aja ya, ini K-nya. Terus ini K-nya gitu ya. Lalu tadi kita udah lihat bahwa V itu sama dengan omega, V itu sama dengan M kali omega kali V itu omega kali A ya. Nah, kalau kita lanjutkan untuk bagian yang sebelumnya tadi ya, EP tambah EK sama dengan EP maksimum atau sama dengan EK maksimum, ya kita isi atau kita ganti EP dan EK itu ngambil dari sini, maka saya dapatkan seperti ini. EP-nya ini kita ngambil dari sini ya, jadi diganti dengan ini, EK-nya itu setengah MV kuadrat, ini kita tidak gunakan yang ini karena belum maksimum. Dan ini adalah EP maksimum, ngambil dari sini. Kemudian ini yang di sini juga sama, EP kita ambil dari sini, EK-nya masih sama setengah MV kuadrat ya. Lalu EK maksimumnya itu adalah ini. Nah, ini sama sebenarnya kan? Sama. Jadi kalau ini saya coret ya, yang ini setengah M-nya saya coret, setengah M-nya saya coret, ini sama juga. Saya ketemu ini. Omega kuadrat X kuadrat tambah V kuadrat sama dengan A kuadrat omega kuadrat. Kalau saya yang ada omeganya saya satuin, saya dapatkan persamaan ini atau ini. Nah, ini adalah hubungan antara
P dengan simpangan dan amplitudo. Oke, kita masuk lagi ke contoh soal. Sebuah benda masanya 1 kg ketika digantung pada pegas, maka pegas memanjang 10 cm. Nah, apakah ini amplitudo? Bukan. Ya. Nah, perhatikan dari posisi setimbang. Nah, ini baru ngomongin amplitudo nih atau simpangan nih ya. Dari posisi setimbang, benda lalu ditarik sejauh 4 cm. Ditarik kemana? Ke atas atau ke bawah? Biasanya sih kalau ditarik ke bawah ya. Kalau ke atas itu mungkin didorong. Lalu dilepas. Nah, ini karena dilepas ini berarti kan V0-nya sama dengan 0. Sehingga bergerak harmonik sederhana. Ya. Nah, kira-kira seperti ini informasinya. Lalu mungkin gambarannya seperti ini. Oke, mari kita mulai bahas ya. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama dulu ya. Yang pertama sebenarnya informasi tentang 10 cm itu hanya dipakai untuk menentukan konstanta pegas. Ya, dari ketika benda digantung, posisinya kan setimbang. Jadi Mg sama dengan K kali delta Y di sini ya. Nah, ini kalau delta Y-nya kita ganti 10 cm atau 0,1 akan ketemu, dan G-nya kita ganti 10, pakai 10 aja ya. Ketemu K-nya 100 Nm/meter. Nah, setelah itu pertanyaan bagian A, frekuensi getarnya berapa? Ya, nah, ini getarannya. Kita bisa gunakan rumus yang sudah ada gitu ya. Per 2pi akar K per M, tinggal masukkan angkanya dan ketemu frekuensinya 10/2pi Hz. Nah, atau kalau misalnya karena kita sedang membahas tentang energi, ya sebenarnya kita bisa gunakan EK maksimum sama dengan EP maksimum. Ini sebenarnya sama aja karena ini adalah penurunan rumus ini. Ya, ini kalau diselesaikan ketemu ini dan itu ujung-ujungnya juga rumusnya akan balik sama dengan ini. Sehingga hasilnya pasti akan sama dengan di atas. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, fase awal dan sekaligus persamaan simpangan. Nah, kalau ngomongin fase awal persamaan simpangan, maka informasi saat T sama dengan 0 itu menjadi penting. Y sama dengan min A, dari mana taunya? Karena ditarik ke bawah dan itu setelah dilepaskan berarti itu pasti akan sama dengan amplitudo. Cuma untuk Y-nya ini berarti minus amplitudo. Sementara V-nya sama dengan 0 karena baru akan bergerak. Ya, dilepaskan gitu, jadi baru akan bergerak. Nah, kita gunakan persamaan ini, lalu amplitudonya, Y-nya kita ganti minus A, kemudian akhirnya ketemu ini, akhirnya dapat sin theta yang nilainya minus 1, itu bisa dilihat di sini, yang rumus grafik sinus itu yang merah, ini ya, berarti sudutnya 270. Oke, atau 3/2pi. Nah, kemudian berikutnya kita sebenarnya ini udah langsung ketemu jawabannya ya, tapi kita uji coba aja dengan menggunakan rumus V A omega kosinus sekian. Kita masukkan T-nya 0 dan pasti V-nya harus sesuai dengan ini. Dari sini harus 0 gitu. Sehingga kosinus theta berapa yang sama dengan 0, karena pilihannya cuma satu ya sudah kita masukkan, kita cuma menguji kosinus 270 betul nggak sama dengan 0, dan itu kosinus 270 ya tadi mana di sini. Nah, ini di sini 0, tetapi kalau sinusnya itu minus 1. Sehingga karena ditanya fase awal ya tinggal dibagi 2pi aja atau dibagi 360. Sehingga dapatnya 3/4. Nah, untuk bagian C, persamaan simpangan udah gampang ya. Tinggal masukkan aja data-datanya ya. Omeganya tadi udah dapat 10 ya, udah dapat hasilnya seperti ini. Oke, kemudian pertanyaan bagian apa sekarang? Bagian D ya. Bagian D, energi. Ya. Nah, seperti sudah kita dapatkan informasi di bagian A, K-nya dan omega-nya sudah ada. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan ini. EK tambah EP sama dengan EP maksimum. Di mana yang ditanya energi kinetik pada saat Y sama dengan setengah amplitudo. Ya. Oke, kita coba lihat. Kita cari satu-satu dulu ya. EP maksimum, karena kan rumus yang kita mau pakai ini. EP maksimum setengah KA kuadrat, kita cari dulu, ketemunya 0,08 Joule. Lalu karena Y-nya sama dengan setengah amplitudo dari sini, maka berikutnya kita dapatkan Y-nya sama dengan 0,02, lalu kita masukkan ke rumus EP sama dengan setengah KY kuadrat. Nah, masukkan, ketemu 0,02. Jadi ini sudah ketemu
apa ini EP dan EP maksimum, berarti ini sudah ada, maka dapat cari EK. Sehingga akan ketemu 0,06. Gitu ya. Nah, berikutnya bagian E. Energi potensial. Nah, saat V sama dengan setengah kecepatan maksimum. Berarti ini kondisinya setengah kecepatan maksimum itu berarti sama dengan ini. Kemudian kita masukkan data-data yang sudah ada. Omeganya 10 tadi ya dari sini. Kemudian amplitudenya 4 cm atau 0,04. Dapat V-nya 0,2 meter per sekon. Nah, dari sana kita bisa mencari EK setengah MV kuadrat, ketemu 0,02. Setelah itu, rumus ini kita pakai lagi, tapi sekarang, oh ya, sama ya. Nah, kita sudah ada informasi ini, dan EK-nya sudah barusan kita cari, sehingga dapat EP sama dengan 0,06 Joule. Nah, demikianlah video pembelajaran fisika kali ini. Sampai jumpa di video-video pembelajaran fisika lainnya. Tetap semangat belajar dan salam sehat selalu.